tidak kesinggung atau gini kan mungkin adalah supaya jangan jadi pergi, jadi kayak dia malu, kayak jadi musuh. Sebenarnya yang bagaimana yang Pak kira-kira? Masih. Jadi itu ada intinya ada kemaksiatan gitu lah. Ada kemaksiatan di lingkungan kita, bagaimana cara menegurnya, gitu ya. Yang pertama tentu, jadi gini, itulah namanya, ada namanya di dalam kita itu ada kewajiban, ada namanya amar ma'ruf, ada namanya nahi mungkar. Amar ma'ruf ini memang gampang, tapi nahi mungkar ini berat. Itulah kenapa ketika kita melihat suatu kemaksiatan, tanggung jawab kita itu 3. Tapi jangan dibalik, 3 itu jangan dibalik. Yang pertama, kita itu wajib ketika ada kemaksiatan tersebut, maka kita menghentikannya dengan tangan. Maksudnya dengan tangan ini isyarah saja, ini ibarat saja, di mana maksudnya kalau kita memiliki kekuasaan, gitu ya, memiliki kekuasaan, maka dia yang bertanggung jawab terlebih dahulu untuk menyampaikan. Ini loh, misal namanya di lingkungan, berarti ada RT-nya, ada desanya, pengurus desa dan lain sebagainya. Nah, ini atas desakan dari masyarakat, panjenengan untuk perbuatan seperti ini sudah membuat resah masyarakat. Sebaiknya, wong memang sudah statusnya seperti itu, nikah saja, misalkan begitu. Siapa yang menyampaikan ini? Itu kan? Kalau dengan masih seperti ini, maka akan ada sanksi begini, itu loh. Nah, ini namanya menggunakan tangannya, kekuasaan atau kekuasaan. Itu kalau Pak Darsono itu bisa salah ini menggunakan tangan nempeleng gitu. Maksudnya itu menggunakan tangan itu adalah supaya kita itu adalah mengingkarinya, wong kita punya kemampuan, maka kita menyampaikan tersebut. Apa cukup dengan pemerintah? Ya enggak, kalau memang ada masyarakat yang memang dia punya kemampuan, keberanian itu misalkan, berani itu ngomong langsung ke orangnya, langsung misalkan dengan resiko apapun berani, silahkan, boleh. Karena yang tadi, yang pertama, kita itu wajib supaya menyampaikan mencegah kemungkaran dengan tangan. Ini terutama adalah tanggung jawabnya pada pemerintah ini. Itu terutama ya skop paling kecil itu ya tadi yang sudah diangkat disepakati oleh masyarakat di RT misalkan, itu yang bertanggung jawab. Kalau enggak dia diam saja, dia dosa. Dia berdosa, itu jangan dikira tidak berdosa. Masyarakatnya bagaimana? Berdosa juga. Ya, jadi jangan dianggap itu kan dosanya dia. Berdosa semua. Nah, padahal di dalam Tanbihul Ghafilin misalkan itu diceritakan ada seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah bahwa nanti akan diturunkan musibah yang akan memusnahkan 100.000 dari umatmu. Dikatakan kepada nabi tersebut itu, wahyu itu. Yang 60.000 adalah orang-orang yang bermaksiat, yang 40.000 orang yang alim. Wah, ini nabi ini kemudian bertanya kepada Allah, ya Allah, kalau yang 60.000 tukang maksiat, saya tidak apa-apa dan faham, karena dia itu dimusnahkan karena tukang maksiat. Kenapa yang 40.000 juga engkau musnahkan ya Allah? Apa jawaban Allah? Karena yang 40.000 diam saja ketika yang 60.000 itu bermaksiat. Mereka duduk bareng dengan ahli maksiat, duduk bareng, ngobrol bareng. Pikirannya apa? Kan dia yang maksiat, bukan saya. Saya sholatnya aktif, saya sedekahnya rajin, baca Quran gak pernah absen. Tapi lihat maksiat diam. Maka dosanya juga mengenai kepada orang-orang yang alim sekalipun. Ini. Jadi kenapa? Ini ya. Jadi masyarakat desanya tetap kena. 1, berarti tanggung jawab ada di pemerintah desa terutama. Yang kedua, cegahlah kemaksiatan itu dengan lisan. Kalau tadi dengan tangan, sekarang dengan
lisan. Dakwahkan, sampaikan. Wong kalau ngasih sanksi nggak bisa, wong bukan pemerintah desa. Maka sampaikan, datangi. Sampaikan bahwa ini yang Anda lakukan ini adalah sudah membuat resah di masyarakat. Sampaikan, kalau mampu menyampaikan, sampaikan. Itu. Ada kewajiban itu, nggak boleh kalau mampu menyampaikan kok diam saja. Itu nggak boleh, dosa. Berdosa itu. Ini maka sampaikan loh, nanti kalau orangnya sakit hati bagaimana? Lebih baik, Pak. Lebih baik orangnya sakit hati. Lebih baik orangnya itu malu. Lebih baik orangnya itu merasa terhina karena kita ingatkan daripada dia merasa tenang di dalam kemaksiatan. Itulah kenapa di dalam syariat Islam ketika seseorang itu berdosa melakukan suatu kemaksiatan kemudian dia dihukum, itu harus ditunjukkan di lapangan itu. Ditunjukkan ke banyak orang supaya apa? Malu. Iya, kalau bukan hanya dirajam ketika dia itu dicambuk misalkan, itu harus di hadapan orang banyak. Wajahnya harus kelihatan itu. Supaya apa? Supaya muncul rasa malunya. Ini sehingga efek jerahnya kuat. Ini jadi jangan malah diumpet-umpetin. Sudah jelas-jelas bersalah, kriminal lah malah ditutup wajahnya itu. Biarin aja itu, masyarakat tahu itu. Itu begitu. Ini jadi tidak apa-apa. Ini hal seperti itu demi kebaikan orang tersebut. Karena ketika dia merasa malu, akhirnya dia berhenti, kan begitu. Berhenti dari kemaksiatan tersebut. Yang kedua, itu begitu. Siapa yang bisa menyampaikan dengan lisannya, maka sampaikan dengan lisannya tersebut. Ini siapapun ini. Ini kalau bisa ngomong lah, tapi kalau yang mau dikasih tahu, wah ini kayaknya orangnya ini ngeri nih. Wah, bisa dipukuli ini saya ini gitu kan. Wah, apalagi dia besar, saya kecil kayak gini ya. Misalkan begitu, nggak berani kita, nggak punya keberanian sama sekali, maka wajib kita itu mengingkari. Ya, wajib mengingkari. Kalau cuma diam nggak bisa, kita berdosa. Jadi ada kemaksiatan di kampung kita cuma itu maksiat, dosa kita. Maka kita mengingkari kemaksiatan tersebut. Ya Allah, saya tahu itu perbuatan maksiat, tapi saya nggak berani ngomong. Ya Allah, saya nggak berani mencegah. Ya Allah, saya tidak setuju dengan kemaksiatan tersebut. Ikrar, Pak. Ikrar ya. Ini itu supaya selesai urusan kita. Urusan pribadi lah ya. Ini, iya, itulah yang namanya cegahlah dengan hati, dan itulah selemah-lemah iman. Ada ikrarnya, nggak cuma wah ada maksiat. Biarkanlah, bukan nggak beranilah saya kalau suruh ngomongi. Enggak, ikrar kalau kita itu tidak setuju dengan keadaan tersebut, itu loh. Paham nggak? Ini, nah, ini jadi bukan cuma sekedar, ya sudahlah, saya juga bukan pemerintahnya kok, saya bukan yang menguasai wilayah sini kok. Nggak boleh. Kalau cuma sekedar seperti itu kita masih berdosa. Ada togel, ada orang mabuk, judi itu. Kita nggak berani nih, kita nggak berani kalau ngomong takut dikeroyok, pukuli gitu kan. Maka ikrar, ya Allah, saya tahu ada kemaksiatan seperti ini ya Allah, tapi saya tidak bisa mencegahnya, saya nggak berani ya Allah. Gitu. Saya nggak berani mencegahnya, saya nggak berani ngomong ya Allah. Itu, tapi saya mengingkari perbuatan itu. Sampaikan, ikrarkan kalau memang kita itu mengingkari. Paham apa tidak? Ini harus dipahami betul, dan itulah selemah-lemah iman. Jadi jangan dibalik dulu, lemah dulu gitu kan. Itu. Jadi dari yang pakai tangan dulu. Itu pertama begitu. Sedikit lanjutkan Ustaz. Itu yang satu, ada dua ya di situ. Yang satu kalau dia beranjang sono ya, katakan ke pacar itu ya. Ini duda sama itu juga sama, yang satu lagi. Tapi kalau bos itu terlalu malam gitu loh. Mungkin kan lingkungan kan sudah agak resah ya. Sampai sempat dia ngomong kalau itu kawin saja gimana. Tapi
dikawin enggak, tapi agak beler lah ya, bahasanya beler. Itu kalau malu datang lagi. Itu kalau kalau katakan saya ngomong itu kan sama saya agak dekat ini ya. Nah, kalau saya mungkin nggak juga. Sebenarnya dengan bahasa apa itu? Saya katakan contoh misalnya saya bilang, Mas Nun Sewu nek saged jenengan ya. Bukan nek saged saja. Itu artinya memang tadi katakanlah ini sudah menjadi fitnah di sini. Itu loh, sudah menjadi fitnah, maka ini harus dihentikan itu loh. Itu arti bahasa yang terbaik tidak tersinggung tapi enggak begini. Enggak usah terlalu mikir tersinggung atau tidak. Yang penting sampaikan. Kan kita ngomong apa adanya, tersinggung nggak tersinggung itu subjektif orang. Misalkan ya, ada orang tukang mabuk, dikasih tahu, Mas, jangan mabuk terus karena nanti itu selain kemaksiatan, doamu itu nggak dikabulkan Allah, imanmu lepas, jangan mabuk. Mungkin ada yang nanggepinya, oh ini orang ini baik ini ngasih tahu saya. Tapi mungkin ada yang, lu apa urusanmu itu kan? Itu kan dia itu kan keputusan masing-masing toh. Itu keputusan masing-masing. Kita sudah menyampaikan dengan bahasa yang baik, perkara dia tersinggung bukan urusan. Yang terpenting menyampaikan supaya gugur kewajiban kita. Pokoknya kita wajib menyampaikan gitu lagi. Iya, itu loh. Diajak masyarakat situ, Pak. Itu. Kalau berani diajak. Iya. Bawain Pak Pemuli sekalian. Maka saya biar ada masukan lalu. Iya. Jadi begitu. Kalau di daerah selatan itu ditukruk langsung dinikahkan di situ, Pak. Tutup pintunya, Pak Kiai panggil apa walinya suruh nikah sekalian. Kayak gitu. Jadi dia nikah murah gratis. Solusi. Dulu kalau orang adanya kayak gitu. Kalau mau nikah nggak punya uang, apalagi dimalamin sekalian main ditukruk istilahnya itu, main gojok gratis. Ada yang kayak gitu juga. Kesempatan dulu ya, biar baru tukruk ya. Ya itu, jadi seperti itu. Jadi yang terpenting kita sudah berusaha menyampaikan sesuatu dengan baik, perkara sesuatu yang kita sampaikan dengan baik itu diterima dengan baik silahkan, diterima tidak baik silahkan. Itu nggak ada urusan kita adalah menyampaikan. Itu loh, itu seperti itu. Adapun sanksi ya tentu saja itu ada ketentuannya, misalkan dari pemerintah desanya atau misalkan lingkungannya membuat kesepakatan seperti bagaimana, ya silahkan itu. Intinya seperti itu. Oke, silahkan, ada lagi? Nggak ada yang tanya lagi? Ada enggak? Saya saja. Oh iya, monggo. Ya berkaitan tadi dengan apa? Kita tidak boleh mengungkit atau mengkorek-korek kesalahan orang lain gitu. Nah ini kalau berkaitannya yang kita korek itu adalah pemerintah gitu tadi. Ya. Sebagai cara untuk mengkoreksi karena pemerintahnya nggak mendengarkan, terus kita bicara berulang-ulang, itu bagaimana tadi? Di sini ya, di sini itu yang dimaksud adalah yang pertama, ini sifatnya pribadi sebagai seorang muslim, gitu ya. Jadi misalkan kita pejabat A kok dicari urusan pribadinya, itu nggak boleh. Kalau muncul sendiri silahkan itu loh, pribadinya loh. Misalkan bupati misalkan itu kan, itu tetap sebagai seorang pribadi itu kita nggak boleh ngorek-ngorek. Wah jangan-jangan bupatinya suka ke klub ini, wah tak ikuti mobilnya itu, siapa tahu ke sana, nggak boleh. Itu. Tapi kalau dilalah ketemu itu kok dilalah viral misalkan, itu beda lagi. Tetapi mencari-carinya nggak boleh. Lah kalau kapasitasnya sebagai seorang misalkan bupati misalkan, kebijakannya apakah ini diterapkan dengan benar, anggaran ini disalurkan dengan benar dan lain sebagainya, itu misalkan itu kan fungsi pengawasan itu kan, ya boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Kebijakannya ini kira-kira berkemaslahatannya untuk masyarakat ada apa enggak, silahkan itu. Nah, ternyata malah membawa kemadorotan, dikritik, itu bagus, nggak ada masalah. Itu loh. Ya, zaman Rasul pun ya ada itu yang namanya demo, itu ya ada, walaupun bentuknya beda-beda gitu. Itu artinya mengoreksi justru dakwah yang paling berat.
itu adalah menyampaikan kalimat hak kepada pemimpin. Ini, jadi menyampaikan kalimat hak pada pemimpin. Misalkan, kok tiba-tiba pemerintah kita itu mau mengesahkan supaya karaoke dilegalisasi, ya misalkan begitu. Nah kita bagaimana? Apa ya kita diam saja? Nah, tentunya dilawan kan begitu. Nah, tentunya dilawan itu. Ini menyampaikan justru dakwah yang paling berat. Justru amar ma'ruf nahi mungkar yang paling berat adalah menyampaikan kalimat hak kepada pemimpin. Itu yang paling berat itu. Ini yang paling berat, jihad yang berat itu malah. Ini jadi baik kalau secara pribadinya jangan. Kecuali itu muncul sendiri misalkan gitu. Tapi kalau kapasitasnya sebagai seorang amir, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pemerintah itu, maka berhak masyarakat itu untuk mengawasi, mempertanyakan, mencari tahu, itu berhak. Karena apa? Karena keputusan yang dia ambil terkait langsung kepada masyarakat. Lah kalau secara pribadi kan tidak. Misal itu ada, kita punya amir misalkan itu hobinya misalkan narkoba misalkan itu secara pribadi itu kita nyari pun nggak boleh. Tapi kalau muncul ya boleh kita katakan lah, ini karena terbukti narkoba kita ya harus di-impeach, harus dipecat misalkan, boleh. Tapi nyarinya secara pribadi tidak boleh, karena ketika dia narkoba yang dirugikan sebenarnya kan dia sendiri itu kan. Itu maksudnya seperti itu. Bisa difahami nggak? Itu satu. Yang kedua, dia kedudukan sebagai apa? Lah kalau dia itu kedudukannya sebagai personal, kita sebagai sesama personal itu kan, nah, maka kita itu nggak boleh nyari-nyari. Nah, tapi kalau profesinya itu penyidik, ya harus mencari. Profesinya itu detektif, profesinya itu mungkin advokat dan lain sebagainya. Loh memang itu dia diberikan hak untuk mencari itu gitu loh. Paralegal kan. Itu loh maksudnya. Ya sama, kayak orang itu mukul orang nggak boleh, tapi karena itu perintah hakim jadi boleh. Itu kan, bunuh orang nggak boleh, tapi kalau atas perintah pengadilan boleh. Itu karena ada legalisasinya, itu loh. Karena ada legalisasi. Jadi kalau ada legalisasinya boleh. Itu, paham ya? Nah, itu seperti itu. Silakan. Ada lagi? Mas Fajar tadi. Ke poin mungkin yang poin pertama lebih ke sharing pengalaman. Jadi sekitar 3 bulan yang lalu kan saya pernah curhat sama Ustadz Nasrullah yang ketika bangun subuh saya sholat lalu saya tidur lagi. Itu juga kemarin saya itu ada Sahpuji yang cerita punya pengalaman yang sama. Terus Ustadz Nasrullah bilang itu udah nggak bagus dari dulu, pengalaman-pengalaman dulu ada beberapa orang juga itu nggak bagus. Alhamdulillah sejak 2 bulan kemarin saya juga belajar istiqomah itu, terus sama orang tua juga didukung. Pokoknya bangun subuh mau masjid udah napora harus ke sana, terus setelah itu udah nggak boleh tidur lagi. Ya itu awal-awal di hari pertama, kedua, ketiga berat banget, maksudnya nahan ngantuk sih biasanya tidur itu wah pokoknya hebat banget. Seminggu terus saya juga bikin list gitu kan, coret centang berat banget. Terus setelah ya sekitar 3 mingguan itu udah mulai terbiasa istiqomah. Kalaupun capek banget pulang jam 2 atau jam 1 itu tetap kalau bisa setelah syuruk di atas jam 6 baru tidur lagi gitu kan. Itu kalau sangat-sangat capek banget. Alhamdulillah kemarin berkat masukan Ustadzna sama orang tua juga mendukung. Alhamdulillah di situ ternyata kalau udah terbiasa ya, kalau pagi tidur jadi rasanya eman-eman gitu kan, ada rasa eman-eman juga. Nah terus itu yang pertama mungkin berbagi pengalaman di situ. Dan alhamdulillah mulai dari yang kecil-kecil, misalkan sebelum tidur sama setelah tidur sikat gigi yang kecil-kecil lah. Kalau saya 40 hari
Jadi tiap 40 hari itu saya kebiasaan-kebiasaan kecil, kayak misalkan tadi jangan tidur sebelum pada waktu syuruk itu jangan. Terus ya kecil-kecil lah, belum sampai tahajudan. Itu masih Nggak apa-apa, berat. memang begitu. Iya, dan itu 3 sih, kalau saya 3. Jadi setiap 40 hari itu 3. Itu mungkin berbagi pengalaman di situ. Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan itu yang tentang Al-Hafiz yang 70 keluarganya itu mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu apakah termasuk orang kafir juga termasuk dalam 70 orang itu? Terus kemudian yang ketiga tentang istiqomah lagi. Itu kan saya juga ada istiqomah hal baik, tapi itu udah berhenti. Nah, ketika mau mulai lagi, itu rasanya kayaknya beratnya lebih 2 kali lipat. Itu mungkin ada saran bagaimana supaya bisa kembali ke itu lagi, karena bayangannya aduh ini wis istiqomah terus baru mandek terus baru mulai mana kok tentang hal apa ya? abot banget gitu loh. Terima kasih Tat. Oke, tadi Mas Fajar menyampaikan kalau dulu punya kebiasaan memang itu habis subuh tidur. Saya sudah sampaikan, insya Allah kalau dipaksa untuk melek itu habis subuh itu nggak langsung tidur, paling ya seminggu atau 2 minggu pusing gitu, tapi nanti lama-lama sudah nggak. Sekarang insya Allah udah nggak ya, udah nggak pusing lagi. Dan tadi cerita kalau bikin list dan lain sebagainya. Oh ya, saya jadi ingat. Jadi membuat list ini memang membantu secara teknis untuk belajar istiqomah. Jadi dulu saya itu punya buat list sholat jamaah, membuat goal ya, sholat jamaah 40 hari 40 malam itu tidak pernah selalu berjamaah dan tidak sampai masbuk gitu. Itu jadi selalu di awal itu pokoknya sudah niat saya kalau sampai sekali saja enggak, itu saya harus ngulang lagi dari nol, itu ngulangi lagi dari pertama lagi. Itu saya print itu ya, duhur asar maghrib isya subuh itu saya buat sali selama 40 hari, saya kantongi, ada pulpen sama kertasnya itu. Nah itu jadi kalau habis selesai centang, habis selesai centang. Itu alhamdulillah ternyata itu sangat membantu sekali. Itu karena lihat wah sudah sebanyak ini masa ya mau. Iya ini nanti putus sayang ini. Padahal setelah 40 hari ternyata ringan itu untuk jamaah. Itu untuk jamaah ternyata ringan sekali. Ini ya. Jadi list itu memang sangat membantu sekali untuk menjaga semangat kita itu ya. Yang kedua apa tadi? Yang 70 orang mendapat. Oh iya. Seseorang yang dia itu mampu menghafal Al-Quran 30 juz diberikan oleh Allah, yaitu dia itu memiliki keistimewaan nanti di akhirat, dia itu bisa memberikan syafaat bagi 70 ahli keluarganya yang seharusnya masuk neraka. Siapa 70 ahli keluarga masuk neraka ini? Apakah termasuk yang kafir? Tidak. Jadi orang-orang yang beriman, yang di dalam hatinya ada iman, walaupun itu cuma setitik debu, tapi dosanya banyaknya luar biasa, dia harus masuk neraka dulu. Dia masuk neraka dulu itu untuk disiksa oleh Allah itu sampai nanti seluruh balasan dosanya habis baru masuk surga. Lah karena adanya orang ini salah satu ahli keluarganya yang hafid, yang hafal Quran, orang yang seperti ini nggak harus masuk neraka dulu, bisa langsung dikasih syafaat masuk surga tanpa harus merasakan neraka terlebih dahulu. Nah, makanya kalau punya ahli keluarga itu paling enggak ya salah satu ada itu. Nah, kalau punya anak berapa itu ya salah satu ada, jangan semuanya enggak ada itu. Usahakan ada. Nah, kalau buat kita misalkan, waduh kalau buat menghafal saat ini terlalu berat, belum bisa ini. Baru mau menghafalkan satu ayat gangguannya banyak gitu.
Bagaimana minimal istiqomah membaca kulhu di dalam setiap sholat fardu kita, salah satu rakaat ada kulhunya. Dimudahkan aja. Ini insya Allah ini sudah biasa diamalkan. Amin. Tapi kan kadang doa enggak itu. Ngeluh. Besok Ini ya. boleh nanti kudu terus ini. Jadi bukan kulhu terus. Ya kudu. Suratan lain silahkan ditambahi kulhu, kan begitu boleh. Iya, Gitu. siap. Itu ya. Nah, terus yang ketiga apa tadi? Nyambung yang barusan Oh iya iya. itu apa kita nggak egois ketika kita mengharuskan anak kita misalkan nanti jadi al-hafiz Ya. itu untuk biar dia nolong kita di akhirat nanti, itu kan buat kepentingan saya bukan. Kepentingan dia juga. Lah apa dia jadi gak ikut masuk neraka atau masuk surga itu? Hah? Iya. Jadi itu bonus buat orang yang hafid Quran. Nah, itu bonusnya itu diantaranya itu tadi. Walaupun dia itu nggak minta itu ya, itu sebenarnya ketika seseorang hafal itu kan sudah untuk jaminan dirinya sendiri kan. Cuman dikasih bonus tambahan oleh Allah itu kan. Sebagai kenikmatan, karena apa? Karena seseorang itu akan merasa bahagia ketika kumpul dengan saudaranya, kumpul dengan keluarganya, betul nggak? Maka ketika dia di surga, dia bisa berkumpul dengan saudaranya, gembira nggak dia? Gembira. Berarti buat dia juga apa enggak? Iya. Itu loh. Itu makanya dia bebas milih siapa 70 keluarganya. Itu siapa yang kamu kepingin itu supaya nanti dia bisa bareng sama kamu di surga, kan begitu. Ini ya. Ini. Terus kemudian yang ketiga apa tadi? Yang ketiga tadi apa? Amalan yang sudah lama ditinggalkan, Dulunya istiqomah. istiqomah sekarang Nah, ditinggalkan. jadi mulainya lebih. Iya. Nah, itu hanya perlu langsung segera dimulai. Hanya itu dong. Bisa langsung segera dimulai. Karena nanti penyesuaian dirinya lebih mudah. Itu. Hanya awalnya saja ketika ngawal itu berat. Tapi kalau sudah dilakukan nanti kembali ringan. Karena memorinya itu akan, karena kebiasaan itu, habitnya itu dulu sudah pernah terbentuk. Itu loh, kebiasaannya pernah terbentuk. Maka jauh lebih mudah. Sama seperti kita itu hafal misalkan surat Al-Kafirun, lama nggak baca, sudah agak-agak lupa. Sekali baca itu agak kebolak-balik. Wala antum ini kan bingung. Yang mana ini gitu kan? Nggak berhenti-berhenti ini ayatnya ini gitu. Lah, setelah kita baca beberapa kali, langsung kita memorinya kembali lagi. Kan begitu. Jadi hanya cukup segera dimulai lagi. Nanti habitnya, karena dulu pernah menjadi habit atau kebiasaan kita, maka akan lebih mudah. Itu. Nyambung Ustaz. Nggih. Tadi kan yang hafal Al-Quran. Iya. Kalau yang rajin membaca Al-Quran bonusnya apa? Nah, untuk orang yang rajin membaca Al-Quran, yang pertama jelas dia itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu membaca Al-Quran itu. Nah ini tipe-tipe pahala orang baca Quran. Kalau mendengar bacaan Quran, pahalanya 1 hasanah. Pahalanya berapa? 1 hasanah. Kalau dia itu membaca Al-Quran, pahalanya setiap hurufnya 10 hasanah. Jadi kalau dia itu bacanya seperti itu, di apa namanya, di dalam apa, dia membaca setiap hurufnya itu 10 hasanah balasannya atau pahalanya. Lah kalau dia membacanya di dalam sholat, itu pahalanya lipat lagi jadi 100 hasanah. Nah, maka ketika kita membaca Al-Fatihah, kita baca suratan, nah ini makanya kira-kira jangan cuma ina atau ina terus, itu hurufnya sedikit. Itu kan? Ya sekali-kali agak panjang sedikit, waduha itu kan. Nah itu. Karena setiap hurufnya lipat jadi 100. Bahkan ada yang mengatakan lipat jadi 700. Itu untuk khusus untuk bacaan di dalam sholat. Jadi nggak sama membaca Quran ketika kita itu tidak dalam sholat dengan di dalam sholat, pahalanya lebih banyak di dalam sholat. Ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 700. Nah kalau kita membacanya di bulan Ramadan, kondisi kita itu tidak dalam sholat, setiap huruf 1000.
Nah, kalau kita di dalam sholat, ya berarti kalau tadi kita mengikuti yang 100 berarti ya 100.000. Ini maka memang untuk Ramadan ini luar biasa. Pahala dilipat gandakan 1000 kali. Ini. Per huruf ya. Iya, per huruf. Satu. Yang kedua terkait kemampuan hafalan gitu ya. Suratan-suratan pendek ya. Apa hal itu ya? Nah, beberapa hafal. Maka bagaimana? Maka dia itu nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di surga diberikan derajat sesuai dengan seberapa banyak hafalannya. Nah, derajatnya itu semakin banyak yang dihafal, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Ini. Nah, tapi kalau dia lupa diturunkan itu derajatnya itu. Enggak, hafal 100. Hafal 100, lupa 50 ya, jadi dapatnya 50 gitu. Itu seperti itu. Ini ya. Jadi pahala untuk orang membaca ya, untuk mendengar itu, untuk mendengar 1 hasanah, untuk yang membaca 10 di dalam sholat 100 atau ada yang mengatakan 700 gitu ya. Maka usahakan karena di dalam sholat itu pahalanya paling banyak, berlipat ganda, bacaan-bacaan di dalam sholat itu dibanyakkan. Makanya sholat itu, Rasul itu sholat itu sebenarnya bukan sekedar yang lama itu yang banyak itu rakaatnya. Rasul itu juga yang lama berdirinya. Kenapa? Karena bacaannya banyak. Setiap hurufnya luar biasa lipat gandanya. Ini kan? Ini makanya jangan ina atau ina terus ini. Ya nggak apa-apa ina atau ina tambah kulhu tambah wal kasri itu nggak apa-apa kan, jadi banyak juga itu boleh. Malah kata sampai apal. Itu ya. Dia mesti surat itu. Belum baca sudah dicatat itu. Alah mesti kulhu. Itu ya. Mau tanya Pak Ustaz. Nggih. Selain membaca Al-Qur'an, apa ada lagi syafaat yang bisa itu kan buat syafaat buat selain baca Quran itu ya. Iya. Seseorang itu bisa mendapatkan syafaat ya dari keluarganya itu kalau dia itu punya anak belum akil balik meninggal. Ini termasuk juga. Itu nanti anaknya itu akan memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya. Maka kalau ada orang tua punya anak kecil kok meninggal, kasih hiburan sama dia bahwa anakmu jelas-jelas tempatnya di surga dan dia yang akan menjamin orang tuanya masuk surga selama orang tuanya tidak kafir. Nah, itu yang akan menjamin itu. Ini itu ya. Jadi makanya ini memang cobaan berat ini. Itu. Tapi itulah cobaan yang dirasakan oleh Rasul. Di mana Rasul itu putra-putranya itu banyak yang meninggal ketika kecil itu. Ini ya. Ini maka sampaikan kepada tetangga kita, saudara kita itu ya kan, karena ada itu ya. Itu menjadi justru dia sudah jelas terjamin masuk surganya dan dia justru yang akan nolong orang tuanya untuk masuk surga. Kayak tabungan gitu ya. Iya, itu justru malah penjaminnya itu. Anaknya di surga itu. Kan begitu. Itu yang belum dewasa berarti. Iya, karena dia kan belum terkena hukum. Kalau yang seperti anak saya, kan sudah umur bulan kelahiran, tapi begitu lahir langsung meninggal, itu masih berlaku. Itu kan umur dari dia itu 4 bulan di dalam kandungan. Oh, gitu. Itu sudah ada nyawa berarti. Jadi 5 bulan, 6 bulan, 10 walaupun 8 itu ya. Kok misalkan keguguran misalkan itu termasuk. Karena dia sudah punya nyawa. Sudah punya nyawa, maka dia itu ikut menjamin orang tuanya. Itu. Inilah terus syafaat yang lain bagaimana? Ya syafaat yang lain tentunya dari Rasulullah SAW. Karena dikatakan oleh Rasul, syafaatku adalah khusus bagi umatku yang berdosa besar. Nah, ini. Nah, karena kalau yang berdosa besar, kalau yang berdosa kecil bagaimana? Kalau jelas dosanya kecil nggak butuh syafaat. Maka para sahabat itu sebenarnya udah nggak butuh syafaat itu.
Yang jelas butuh syafaat kita yang dosanya besar. Kita dosanya besar apa kecil? Besar. Nah, besar pasti itu. Besar banget. Nah, maka kita butuh syafaat. Jadi syafaatnya Rasul hanya dikhususkan bagi umatnya yang berdosa besar. Nah, kita ini yang berdosa besar, semoga kita itu dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap nabi itu punya doa mustajab, punya doa yang mustajab, mukjizat yang besar, gitu kan. Nabi Nuh, misalkan seluruh dunia ditutup dengan air, gitu kan. Atau mungkin Nabi Lut diturunkan hujan batu, gitu kan, di negeri Sodom, gitu. Nah, ada lagi Nabi Ibrahim, gitu kan, tidak mempan dibakar api dan lain sebagainya. Banyak itu. Semua diberikan yang seperti itu. Di setiap nabi diberikan satu doa yang luar biasa, setidak masuk akal apapun dosanya, doanya, sebesar apapun doanya dikabulkan Allah. Dari semua nabi, 124.000 nabi, semua sudah pakai, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu nggak mau pakai, Pak. Doa itu nggak mau dipakai. Karena apa? Apa kata Rasul? Saya tidak mau pakai doa ini supaya saya nanti di akhirat diberikan oleh Allah kemampuan memberikan syafaat. Jadi dipakai buat kita nanti di akhirat itu. Ini itu dipakai buat kita semuanya. Itu kenapa ketika Rasulullah itu mau masuk ke suatu kota di mana kemudian ditolak oleh masyarakat di situ, dilempari batu, gitu kan? Dilempari batu sampai berdarah wajahnya itu. Kemudian Rasulullah itu sampai akhirnya sampai darahnya itu ngucur itu. Segera ambil serbannya, ditampung itu darahnya pakai serbannya itu. Itu. Ditampung itu darahnya itu. Kalau ditanya itu kejadian itu ditanyakan oleh sahabat, ya Rasul, kenapa engkau menampung darah itu? Karena seandainya satu tetes darahku jatuh ke bumi, maka hancurlah bumi itu. Itu pasti laknat Allah dijatuhkan ke situ. Itu saya nggak mau itu. Nggak mau orang-orang yang lempari itu dilaknat Allah, nggak mau itu. Itu. Sampai malaikat itu gregetan sama Rasul. Ya Rasul, perintahkan, itu yang penjaga gunung. Itu menyampaikan, ya Rasul, tolong perintahkan saya supaya saya timpakan 2 gunung itu untuk mereka itu. Itu nggak mau Rasul itu. Ini. Bahkan di dalam peperangan pun itu. Di dalam peperangan itu Rasulullah itu juga ketika berdarah itu mau jatuh itu ditampung darahnya itu, nggak boleh jatuh ke bumi. Itu. Ini. Itu demi apa? Demi melindungi, padahal musuhnya juga itu. Ini kasih sayang Rasul. Gitu ya. Nah, ini di dunia doanya ditahan, doa mustajabnya yang agung ditahan, supaya di akhirat mendapatkan anugerah, yaitu mampu memberikan syafaat. Nah, insya Allah ini kita semua itu nanti dikenali oleh Rasul itu. Makanya ditanya, ya Rasul, nanti kita kalau di akhirat apa engkau kenal ya Rasul? Apa engkau kenal? Umatmu kan banyak banget ini. Belum lagi umat-umat Nabi yang lain. Bagaimana engkau akan mengenali kami ya Rasul? Maka dikatakan oleh Rasulullah, seandainya di antara semua kuda yang hitam itu ada satu yang putih, kira-kira saya susah nggak mengenali yang putih itu? Ya enggak ya Rasul, gampang. Nah, itulah seperti saya mengenali kamu. Nah, bahkan suatu ketika bagaimana engkau mengenali kami ya Rasul? Saya mengenali kalian itu dari bekas wudhu kalian. Karena dari bekas wudhu kalian nanti akan memancar cahaya. Nah, ini jadi tangan kita, kaki kita yang biasa kena wudhu gitu kan, kepala kita, wajah kita itu bercahaya. Bagaimana engkau mengenali kami ya Rasul? Ada sahabat bertanya. Apa yang Rasul katakan? Saya mengenali kamu, saya mengenali umatku lebih daripada seorang bapak mengenali anaknya sendiri. Ini. Jadi ada nggak kira-kira orang tua lupa sama anaknya? Iya, kamu anak saya ya gitu. Lupa gitu. Ini. Rasul itu mengenali kita sebagai umatnya lebih daripada seorang orang tua yang mengenali anaknya sendiri. Jadi luar biasa itu pahamnya tentang kita.
Makanya kita senantiasa berharap semoga kita itu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah ada pertanyaan? Maaf, Ya. menyambung ini dari Pak Fajar. Ya. Dulu saya pernah istiqomah juga Pak ya. Di rumah saya kan ya tempat kumpul-kumpul anak-anak kayak gitu ya. Heeh. Tapi sementara kan dari mulai tahun 2015 kan kalau sudah istilahnya Kumpul itu buat apa? buat ngaji Oh, iya. ya, sama belajar baca Mm-mm. tulis ya. Mm-mm. Terus kebetulan pas saya keluar dari lembaga pendidikan kan otomatis secara tidak langsung itu banyak masyarakat yang istilahnya yang ini apa ya, yang nggak mau kesini lagi itu loh. Mm-mm. Itu alangkah baiknya itu gimana itu. Sementara waktu saya habis maghrib saya ikut belajarin alif bata di masjid karena itu ada organisasi lain, jadi kan anak-anak nggak mau ke masjid itu gitu. Itu langkahnya itu gimana Pak, harus istiqomah lagi dari nol atau gimana? Terus Boleh, yang- nggak apa-apa. terus Kalau yang memang kedua itu ya. gimana caranya supaya anak-anak tersebut itu bisa istiqomah lagi gitu. Ya. Jadi gini, yang pertama, silahkan dimulai lagi. Kalau memang itu membawa kebaikan. Ketika memulai suatu majelis, jangan berpikir berapa banyak yang akan ikut. Nah, ini luruskan saja niatnya kita mau ngajar. Perkara ada yang mau diajar atau tidak masalah. Ini jadi kadang-kadang kita itu, wah kalau sedikit nggak semangat, kalau banyak semangat, itu nggak boleh. Ini mau sedikit mau banyak, mau 1 mau 100 sama. Ini jadi ini lurusin niat dulu, itu ya. Nah, yang pertama niatnya memang mau ngajar ngaji, segera dimulai. Ini yang pertama. Yang kedua, yang perlu dipertanyakan bukan apakah anak akan istiqomah, kita ini. Ini dulu, kita ini akan istiqomah apa enggak ini? Itu loh. Insya Allah ini, kalau kita istiqomah, mereka kan akan istiqomah juga. Nah, persoalannya kadang-kadang waduh besok saya nggak bisa ini, besok mau pergi. Nah, lama-lama bubar sendiri itu kan. Nah, majelisnya bubar sendiri kalau seperti itu. Lah yang perlu dipertanyakan bukan apakah anak-anak itu akan istiqomah, tetapi apakah kita akan istiqomah apa enggak. Ini loh. Perkara ada anak yang masuk, ada anak yang keluar, ada anak yang katakanlah yaitu tadi berangkat sekali ngilang, nanti lama-lama datang lagi, itu buat kita itu jangan menjadi problem, jangan menjadi masalah. Itu. Karena apa? Itu tadi niat kita ngajar. Biasa saja ada yang mungkin lagi bosen, males, gak berangkat. Nggak apa-apa, nggak usah diomong, nggak usah apa. Itu loh. Kita ngajar saja, kita istiqomah saja. Nah, di tempat saya itu santri itu masuk, tiba-tiba baru setengah tahun males, pulang, keluar itu ya. Keluar nggak akan saya halang-halangi, nggak apa-apa. Mungkin merasa sudah cukup, nggak apa-apa. Nah, tahu-tahu nanti datang lagi itu kan, mau masuk lagi boleh, ya boleh itu, nggak apa-apa itu. Jadi jangan bikin aturan yang susah-susah itu. Misalkan, wah kalau sudah pernah keluar nggak boleh masuk lagi gitu. Wah nggak usah, kita itu niatnya itu sedang mencari kebaikan kepada Allah gitu kan, bukan kepada makhluk. Ini, nah, itu ujiannya di situ. Kalau kita jadi pertanyaannya kita istiqomah apa enggak? Insya Allah kalau kita istiqomah pasti akan diberikan keistiqomahan juga kepada mereka. Paham ya? Ya berarti segera dimulai. Dan nggak usah berpikir apakah orang lain akan istiqomah, kita yang akan istiqomah atau enggak. Dan jangan berpikir jangan berpikir kita itu kok nanti misalkan kalau sedikit semangat, kalau banyak baru saya mau ngajar. Kadang mohon maaf ada itu. Ya nanti kalau kamu ada teman-temannya mau saya ngajar, kalau cuman bertiga ya malas itu. Enggak boleh. Kalau memang niatnya ngajar, mbok 1 orang pun kita ngajar dengan tulus ikhlas. Nah, supaya sekalian jadi pengumuman ya diadakan acara selamatan kecil-kecilan misalkan ngundang tetangga itu kan nggak apa-apa itu untuk memulai lagi sekalian sebagai pengumuman. Ngaten nggih?
Panjenenganipun. Amin amin, insyaallah mugi-mugi istiqomah. Nah, doanya semoga istiqomah. Sudah? Cukup nggih? Nggih. Nah, insyaallah alhamdulillah pertemuan pada malam hari ini semoga membawa kemanfaatan untuk kita semua. Amin. Doa untuk kita semua adalah semoga tidak pulang dari tempat ini kecuali kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita pulang dari tempat ini kecuali Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Amin, amin, Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.